Hakikat bangsa adalah keinginan untuk bersatu dan mencapai kesatuan nasional, kemerdekaan, dan kebebasan nasional. Bangsa juga memiliki keinginan untuk menjadi mandiri, unggul, dan memiliki kekhasan. Bangsa dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang memiliki identitas bersama, seperti bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan mereka. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Bangsa berbeda dengan negara, yang merupakan organisasi politik yang memiliki wewenang memaksakan kekuasaan secara sah kepada semua orang yang berada dalam wilayahnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dan alat dari kekuasaan politik yang mengatur dan menertibkan hubungan manusia dan masyarakat. Negara merupakan wadah bersama yang menjamin terpenuhinya kebutuhan suatu bangsa. Unsur-unsur terbentuknya wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, rakyat. Yang kedua, memiliki wilayah. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk negara kebangsaan adalah sebagai berikut. Pertama, arutromokrasi, kedua timokrasi, ketiga oligarki, keempat demokrasi, kelima tirani. Teori kebangsaan terbagi menjadi 5. Teori kebangsaan menurut Hans Kohn. Pengertian bangsa menurut Hans Kohn adalah hasil perjuangan sejarah manusia yang tidak bisa dirumuskan dengan positif secara pasti. Yang kedua adalah teori Ernest Renan mendefinisikan bangsa sebagai sebuah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Bangsa terjadi karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan serta kawan yang agung. Ia menyebutnya sebagai le désir d'être ensemble. Dan yang ketiga adalah teori geopolitik Friedrich Ranzel. Pertama, geopolitik sebagai ilmu. Kedua, geopolitik sebagai ideologi teori geopolitik. Dan teori kebangsaan Pancasila. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman Majapahit dan kerajaan terdahulu serta saat penjajahan oleh bangsa asing. Selama 3 abad, berbagai macam suku, bangsa, adat, kebudayaan, agama adalah salah satu unsur masyarakat yang membentuk negara Indonesia. Dengan keanekaragaman tersebut merupakan suatu perbedaan yang dijadikan suatu daya penarik ke arah persatuan. Kelima, teori kebangsaan menurut Islam. Yang pertama kali memperkenalkan paham kebangsaan kepada umat Islam adalah Napoleon pada saat ekspedisi ke Mesir. Napoleon menyarankan bahwa orang makhluk adalah orang asing yang tinggal di Mesir. Dalam memaklumatnya, Napoleon memperkenalkan al-Ummat al-Minsyirah, sehingga ketika itu istilah baru ini
mendampingi istilah al-ummah al-islamiyah. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk kebangsaan. Bentuk-bentuk kebangsaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aristokrasi, merupakan bentuk pemerintahan di mana orang diperintah oleh sekelompok kecil kelas istimewa yang disebut bangsawan. Di aristokrasi adalah mereka yang dianggap paling mampu untuk mengatur masyarakat. 2. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kondisi ini ideal tertinggi dan prinsip yang digunakan sebagai penganut pemerintahan negara adalah rasa cinta akan kehormatan, kemuliaan, dan pengairan. 3. Oligarki adalah bentuk kekuasaan di tangan sekelompok orang. Oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu yang biasanya memiliki keadaan atau kekuasaan yang besar. Oligarki digambarkan sebagai memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar. Oligarki digambarkan sebagai bentuk pemerintahan yang cenderung menguntungkan diri sendiri dan golongan mereka. Demokrasi menurut KBBI adalah bentuk sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya tutur serta memerintah dan perantara waktunya. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kuro yang berarti kekuatan. Tirani merupakan bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Demokrasi adalah suatu bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat.